Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Fitri, NIM 20110204046 dari kelas Tadris Biologi 3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara tamu dengan lingkungan. Ekosistem dapat dianggap sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara semua elemen lingkungan yang mempengaruhi satu sama lain. Pembentukan komponen ekosistem. Abiotik. Yang pertama, abiotik. Abiotik atau komponen tak hidup adalah komponen fisik dan kimia yang substrat atau di mana kelangsungan hidup atau lingkungan di mana untuk hidup. Sebagian besar komponen abiotik bervariasi dalam ruang dan waktu. Komponen abiotik dapat berupa bahan organik, senyawa anorganik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi organisme. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi organisme. Yang pertama, suhu. Proses biologis dipengaruhi oleh suhu. Mamalia dan burung membutuhkan energi untuk mengatur suhu di dalam tubuh. Yang kedua, air. Ketersediaan air mempengaruhi distribusi organisme. Organisme di gurun beradaptasi dengan ketersediaan air di padang pasir. Yang ketiga, garam. Konsentrasi garam mempengaruhi keseimbangan air dan organisme melalui osmosis. Beberapa organisme terestrial beradaptasi dengan lingkungan dengan kandungan garam tinggi. Yang keempat, sinar matahari. Intensitas dan kualitas cahaya mempengaruhi proses fotosintesis. Air dapat menyerap cahaya sehingga lingkungan air. Fotosintesis terjadi di sekitaran permukaan matahari yang terjangkau. Di padang pasir, intensitas cahaya yang besar membuat peningkatan suhu sehingga hewan dan tumbuhan mengalami depresi. Yang kelima, iklim. Iklim adalah kondisi cuaca untuk waktu yang lama di daerah. Iklim makro meliputi iklim global, regional, dan lokal. Iklim mikro termasuk iklim di daerah yang dihuni oleh komunitas tertentu. Yang keenam, tanah dan batu. Beberapa karakteristik meliputi struktur fisik tanah, pH, dan komposisi mineral, membatasi penyebaran organisme berdasarkan pada isi sumber makanan mereka di tanah. Pengertian biotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk merujuk kepada sesuatu yang hidup atau organisme. Komponen biotik adalah komponen yang membentuk suatu ekosistem selain komponen abiotik atau tak bernyawa. Yang ketujuh, yang selanjutnya, berdasarkan peran dan fungsi makhluk hidup dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, heterotrof atau konsumen. Komponen heterotrofik terdiri dari organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanan. Komponen heterotrofik disebut konsumen makro atau fagotrof karena makanan dimakan lebih kecil. Diklasifikasikan manusia heterotrofik, hewan, jamur, dan mikroba. Yang kedua, pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Pengurai konsumen juga disebut makro atau sapotrof karena makanan dimakan dalam ukuran yang lebih besar. Organisme pengurai menyerap sebagian dekomposisi dan melepaskan bahan sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Diklasifikasikan sebagai pengurai adalah bakteri dan jamur. Ada juga pengurai disebut dentrivor. Hewan yaitu yang memakan membusuk sisa-sisa bahan organik, misalnya adalah kutu kayu. Hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kekurangan, saya minta maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.